Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar hari ini, sahabat-sahabat semua? Izinkan saya Ventina Yati, calon guru penggerak Kabupaten Garut, Jawa Barat. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, lebih ke wujud kontekstual pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui praktek pembelajaran Masagi. Nah, mungkin ini untuk bagian kedua ya. Di channel sebelumnya Bu Fenty sudah sharing tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, dari mulai apa sih pendidikan sampai metodologinya seperti apa, kemudian tujuan pendidikan seperti apa. Nah, pada hari ini di bagian kedua, Bu Fenty akan mengaitkan bagaimana sih wujudkan kontekstual pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui praktek baik model pembelajaran Masagi, yang insya Allah nanti akan kita bahas ya, yang akan kita diskusikan. Kita awali dari slide yang pertama. Nah, Fenty ingatkan lagi ya, walaupun kita sudah membahas di sebelumnya, tetapi untuk hari ini pun akan diingatkan sedikit-sedikit. Nah, kita lihat bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu ternyata tempat kelahirannya sama dengan saya, alhamdulillah, yaitu di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, pasti sahabat-sahabat semua penasaran ya, kenapa sih tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional? Nah, ternyata ini dilihat dari hari lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei ini dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional karena beliau memberikan kontribusi yang sangat banyak untuk Indonesia. Nah, mari kita lihat. Pertama, Bu Fenty ingatkan lagi, sebetulnya kepribadian Ki Hajar Dewantara itu seperti apa. Nah, pada suatu hari beliau pernah mengatakan seperti ini, kalau suatu ketika ada orang yang meminta pendapat kamu, apakah Ki Hajar Dewantara itu seorang nasionalis, radikalis, sosialis, demokrat, humanis, ataukah tradisionalis? Maka kata beliau, katakanlah bahwa aku hanya orang Indonesia biasa saja yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Begitu beliau sangat mencintai bangsanya sendiri. Alhamdulillah, dengan kebangsawanannya beliau rela ya supaya bisa berbaur dengan rakyat. Beliau rela melepas baju kebangsawanannya. Nah, kita lihat. Nah, ini kontribusi besar dari Bapak Ki Hajar Dewantara untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Nah, apa sih kontribusinya? Yaitu mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Yang mana di sesi sebelumnya Bu Fenty sudah sharing bahwa saat itu pendidikan di masa kolonial Belanda, yang mana pendidikan itu lebih diarahkan bagaimana sih mencetak pegawai-pegawai atau buruh-buruh pabrik ya. Dan dengan kegigihannya Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa nih dengan luar biasa, lawan sastra mesti mulia. Kalau bahasa bebasnya, dengan ilmu pengetahuan mengusahakan kemuliaan. Ini seiring ya dengan perspektif pendidikan Islam juga, bahwa dengan ilmu akan diangkat derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa dengan ilmu akan menjadikan seseorang meningkat derajatnya menjadi mulia. Nah, selanjutnya, di Taman Siswa juga ada suatu kebiasaan yang hebat. Nah, setiap kali bertemu ya, bertatap muka ataupun melalui tulisan, ketika bertemu itu selalu dengan salam dan bahagia. Nah, ini artinya memberikan keselamatan
dan bahagia lahir batin. Nah, kemudian dasar pemikiran beliau itu adalah dengan sistem Among atau Among, gurunya namanya Pamong ya, pembimbing, mengarahkan dengan metode silih asih, silih asah, silih asuh. Nah, sahabat-sahabat semua tahu nggak sih apa silih asih, silih asah, silih asuh itu? Jadi kalau silih asih itu lebih ke kita berempati, saling menyayangi, misalkan guru memberikan kasih sayang yang hebat untuk peserta didiknya. Kalau asah itu adalah lebih ke mengasah intelektual atau mengasah wawasan, mengasah intelektual, mengasah pengetahuan. Kalau asuh itu lebih ke membimbing, bahwa mendidik adalah menuntun, membimbing, mengarahkan. Nah, selanjutnya, di sini sahabat-sahabat semua, nah ini sudah sangat populer ya, sudah sangat populer bahwa ada logo di Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, biasanya ada logo Tutwuri Handayani. Nah, Bu Fenty ingatkan lagi ya, di antara tiga atau dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara ini paling pokok yang ini ya, bahwa Ingarsa Sungkulodo. Kita sebagai guru harus menjadi contoh atau teladan untuk murid kita. Ingmadia Mangunkarso, kemudian ketika di tengah harus membangun prakarsa, membangun ide dan bisa bekerja sama. Tutwuri Handayani dari belakang memberi daya, memberikan semangat, memberikan dorongan. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah bahwa jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Nah, pasti sahabat-sahabat semua penasaran maksudnya apa sih? Bahwa setiap tempat bisa dijadikan sebagai sekolah dan setiap orang bisa dijadikan sebagai guru. Nah, maksudnya bahwa setiap segala sesuatu itu adalah memiliki kelebihan. Ada sisi baiknya. Misalkan seseorang sejahat apapun, seburuk apapun, pasti memiliki sisi baik yang bisa dijadikan sebagai teladan atau pembelajaran. Sama ya, bahwa yang dimaksud sekolah di sini bukan berarti formal pembelajaran, tetapi misalkan tempat-tempat itu bisa dijadikan untuk sumber belajar. Lingkungan bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, kalau bahasa sekarang sih, yang sering para komunitas guru belajar menyebutkan istilah all student, all teachers. Semua guru, semua murid. Jadi kita di antara guru-guru nih, misalnya ada ilmu tentang A, maka saling sharing atau berbagi tentang ilmu tersebut. Nah, kemudian, pemikiran beliau juga, ini tadi ya, lawan sastra ngesti mulia. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Nah, kemudian Fenty ingatkan lagi, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada istilah niteni, niroke, nambahi. Niteni itu artinya mengamati, niroke itu meniru, dan nambahi itu menambah. Kalau bahasa sekarang istilahnya dengan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ternyata ATM ini sudah jauh-jauh ya, Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran kepada kita bahwa dasar pemikiran beliau adalah tadi niteni, niroke, nambahi. Nah, kita sebagai pelajar harus mampu mengamati berbagai hal, misalkan kemudian meniru, setelah meniru kita mampu memodifikasi. Nah, itu adalah salah satu pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sahabat-sahabat semua, beliau juga, Bapak Ki Hajar Dewantara, memberikan fatwa-fatwa yang penting ya, atau pemikiran-pemikiran yang penting. Nah, ini dengan bahasa Jawa ya, karena beliau dari Yogyakarta. Ada yang pertama ini, tetap mantep antep. Jadi ketika kita melakukan suatu perjuangan, maka harus tetap ada ketetapan hati. Ada azam kalau bahasa agamanya. Kemudian tidak boleh lihat ke kanan ke kiri, kita fokus, tetap memiliki ketetapan hati. Kemudian mantep. Nah, mantep itu setia,
taat dari apa yang sudah kita yakini, kemudian akhirnya adalah antep. Jadi antep itu seperti ketika kita sudah mantep tadi ya, sudah semangat, sudah mantep, sudah memiliki keteguhan, kemudian antep. Antep itu nanti bahwa kita tidak pemikiran kita tidak bisa diganggu gugat lagi orang lain. Prinsip kita tidak mudah untuk digoyahkan oleh orang lain. Nah, kemudian beliau juga memberikan salah satu pemikiran ngandel, kendel, bandel, bahwa ngandel itu kita harus percaya, mempercayai Allah, mempercayai Tuhan, mempercayai diri sendiri. Kemudian setelah kita memiliki rasa mempercayai baik terhadap Tuhan maupun terhadap diri sendiri, maka akan tumbuh kendel. Kendel itu berani. Jadi nggak ada rasa was-was lagi, nggak ada rasa takut lagi. Kemudian pada akhirnya bandel. Kita tahan atau tawakal. Nah, jadi ketika memperjuangkan sesuatu ini bagus ya, ngandel, percaya, kendel, dan bandel. Nah, kemudian filosofi berikutnya juga beliau menyebutkan ada neng, ning, nung, nang. Jadi neng itu meneng, meneng itu diam, diam, meneng, kemudian tentram lahir batin, tidak nervous, jadi tentram, fokus. Kemudian setelah neng, meneng, ada wening atau ning. Ning itu bening, pemikiran kita menjadi jernih. Jadi setelah meneng, diam, kemudian pikiran kita jernih, sehingga bisa membedakan, nah ini benar nih, ini salah nih. Kemudian setelah meneng, sehingga setelah ning atau wening, akhirnya nung, akan timbul hanung, kuat, sentosa, kokoh lahir batin untuk mencapai cita-cita. Yang akhirnya nang, menang, dan mendapatkan kewenangan, berhak dan kuasa atas usaha kita. Nah, ini filosofi yang sangat bagus ya. Neng, ning, nung, nang. Nah, selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara nih sahabat-sahabat semua, intinya kita harus berprinsip bahwa apapun yang kita perbuat harus memiliki manfaat, baik untuk diri sendiri, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta, dan bermanfaat untuk manusia di dunia pada umumnya. Nah, seperti itu ya. Kalau bahasa agamanya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi prinsip kita itu adalah bagaimana memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Jadi jangan menerima yang sebanyak-banyaknya ya, tetapi memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Nah, nih menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengaruh pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia, baik merdeka secara lahir maupun merdeka secara batin. Nah, merdeka di sini pasti mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain dan bisa mengatur diri sendiri. Kemudian, nah ini nih filosofi Ki Hajar Dewantara. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia, namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku, baik lahir maupun batin. Aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku. Subhanallah ya, sangat bagus sekali filosofi beliau. Nah, sehingga kita simpulkan dulu ya, karena hari ini kita akan mengaitkan bagaimana sih praktik baik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, wujudnya seperti apa. Nah, kita simpulkan dulu hal-hal positif yang bisa kita ambil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah konsep merdeka belajarnya, bahwa kita hanya sekedar menuntun, tidak ada pemaksaan, tidak ada perintah-perintah misalkan kepada peserta didik, tetapi bagaimana peserta didik dengan merdeka belajarnya, dengan kebebasan minat bakatnya, misalkan tergantung gaya belajarnya dan sebagainya. Kemudian dengan konsep kodrat alam.
Nah, bahwa pasti jangan melawan kodrat alam ya. Misalkan apalagi nih sekarang Bu Fenty akan menyajikan model Masagi itu insya Allah sesuai dengan kodrat alam atau yang ada di Kabupaten Garut ya, bahwa bahwa di Garut misalkan dengan kondisi masyarakat yang gotong royong, ramah-ramah, misalkan nanti akan diambil dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar seperti apa, kemudian tentang dasar budi pekerti, bahwa pendidikan itu adalah harus holistik, olah cipta, olah karsa, olah rasa, dan olahraga. Jadi rasa, afeksinya, cipta, kognisinya, kemudian raga, psikomotornya, semuanya harus tercakup. Kemudian pekerti ya, karakternya, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara inti dari pendidikan adalah pekerti atau pendidikan karakter. Kemudian sistem amongnya, bahwa membimbing, mengarahkan, tidak bersifat pemaksaan. Kemudian student center atau pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, baik kita lihat bagaimana sih wujud kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui praktik baik model Masagi. Nah, kita masuk ya, apa sih Masagi itu? Nah, Masagi itu adalah, kalau bahasa Sundanya pasagi. Pasagi itu persegi ya. Jadi persegi karena Masagi itu kalau dibahasakan komprehensif. Kalau di Sunda Masagi, segala bisa gitu ya. Dari skillnya bagus, sikapnya hebat, kemudian karakternya hebat, kemudian keterampilannya bagus, misalkan terus pengetahuannya hebat. Jadi Masagi itu artinya persegi, kalau dibahasakan kita adalah komprehensif. Nah, di sini kenapa kita namai ini dengan Masagi? Nah, ini sangat sesuai dengan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Kita harus menghamba, kita harus memuliakan peserta didik. Nah, ini kan setiap peserta didik unik ya, memiliki gaya belajar masing-masing, bahwa peserta didik kita ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya audio, ada yang kinestetik. Nah, makanya Masagi ini memberikan pelayanan kepada seluruh gaya belajar anak. Kemudian baik dari kognitifnya, afektifnya, psikomotornya. Nah, semuanya terwadahi dengan model Masagi. Dan ini juga yang paling menarik adalah tadi sesuai dengan kearifan budaya lokal. Jadi langkah-langkahnya banyak sekali yang mengadopsi dari kearifan budaya lokal. Baik, kita lihat di sini ada. Nah, kalau Bu Fenty rasakan ya, atau menurut persepsi Bu Fenty, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konsep merdeka belajarnya, dengan kodrat alamnya, dengan berpihak pada murid, kemudian menuntun dan lain sebagainya. Nah, dalam model Masagi ini sangat cocok ya, sudah merefleksikan atau mengejawantahkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat dari langkah-langkah ya, dari mulai Sakali Moyeg sampai Sakali Pamingkal. Nah, pasti sahabat-sahabat semua sudah penasaran ya, bahwa bagaimana sih praktek baik dari model Masagi ini. Baik, kita lihat dari langkah yang pertama nih sobat-sobat semua. Yang pertama itu namanya adalah Sakali Moyeg. Jadi Moyeg itu bergerak-gerak. Nah, ini sesuai dengan kodrat anak ya, bahwa anak itu senangnya bergerak-gerak, bahwa anak itu energinya memiliki energi yang sangat besar, dan energi yang besar itu harus kita wadahi ya sebagai guru. Nah, di Sakali Moyeg anak-anak diberikan stimulus untuk bergerak-gerak terlebih dahulu, untuk kondisi otak dalam kondisi zona alfa, anak senang, anak bahagia,
happy untuk menjalani pembelajaran. Nah, kita lihat di sini di Sakalimoyek dalam model Masagi ini dengan ada senam aksara nih. Jadi senam aksara. Karena Masagi ini adalah salah satu model untuk mengajarkan literasi baik tingkat awal maupun literasi tingkat yang sudah menengahnya ya. Nah, baik kita lihat di Sakalimoyek prakteknya. Jadi ada senam aksara. 5, 4, 3, 4. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Setelah Sakalimoyek, maka apa yang akan dilakukan setelah Sakalimoyek itu? Kemudian langkah yang kedua adalah Sakali Guyub. Nah, jadi guyub di sini tentunya diambil dari budaya lokal di Sunda ya, senangnya guyub gitu, senangnya ngumpul-ngumpul, berkelompok-kelompok ya. Makanya di model Masagi yang merupakan salah satu model mengajarkan literasi yaitu dengan teknik mengelompokkan. Setelah anak-anak merasa senang, merasa bahagia dengan tadi ya bahwa moyek dulu nih, misalkan sudah refresh, maka ada Sakali Guyub. Jadi Sakali Guyub itu bagaimana teknik mengelompokkan, karena dalam model Masagi ini sobat-sobat semua ada pengelompokan supaya anak lebih dekat, kemudian menumbuhkan sikap yang kompetitif, lebih semangat, menumbuhkan kerjasama, anak bisa bersosialisasi, kemudian bisa mengurangi gap antar teman. Nah, di model Masagi ini nih, ketika mengelompokkannya, maka dengan menggunakan dengan lagu nih, ada lagu di sini ya. Cara mengelompokkan dengan model Masagi. Nah, kita awali dari teknik ngawih muter ngumpul. Nah, nada lagunya pasti nih sobat-sobatnya sudah hafal lagu apa kabar mari bergembira. Mari kita masukkan ya pada lagu. Bagaimana kita sih sebagai guru bisa mengelompokkan tetapi dengan teknik lagu yang disukai oleh anak. Penti akan menyanyikan dulu ya. Kumaha daramang hayu di alaja
Hayu kaleprok urang galumbira, geol kakenca geol kakatuhu, muter 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 milari rencang. Kemudian guru menyebutkan limaan, genepan, tujuhan. Nah, maka peserta didik berkelompok 5, 6, atau 7 sesuai lagu yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah ada teknik nyanyian calistung nih. Selain tadi ya kumaha daramang, kemudian ada teknik nyanyian calistung. Karena ini kan Mas Algi mengajarkan baca, tulis, dan hitung. Nah, ini nih menggambarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu senangnya secara fisik ya tadi, misalkan dari mulai